Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat daftar isi secara manual di Microsoft Office Word. Nah, di sini misalkan kita sudah sampai di halaman daftar isinya. Misalkan seperti ini, kemudian kita pilih kata tengah, kita tuliskan dulu daftar isi seperti ini. Kemudian kita pilih blok daftar isinya, kemudian kita buat dia bold atau cetak tebal seperti ini. Selanjutnya misalkan kita punya halaman judul atau cover ya, seperti ini. Kemudian ada kata pengantar dan seterusnya. Saya lembar pengesahan seperti ini. Selanjutnya misalkan kita punya masuk di bab 1, yaitu misalnya pendahuluan seperti ini. Kemudian ada bab 2, kajian pustaka. Kemudian misalnya bab 3, pembahasan. Bab 4, penutup, seperti itu ya. Kemudian di bagian bawah ada lampiran seperti ini. Nah, kita ingin membuat ini itu memiliki spasi 1,5 seperti defaultnya ya, 1,5. Kita hilangkan spasi setelah paragraf dan sebelumnya agar rata masing-masing jaraknya 1,5 seperti ini. Di sini 1,5, bukan 1,15, tapi 1,5, ataupun kalau mau 2 juga bisa. 1,5 seperti ini. Kemudian kita blok, kita cetak tebal seperti ini. Selanjutnya ada bagian pendahuluan. Di sini bisa di klik enter seperti ini. Kemudian kita pilih numbering di sini. Misalkan ABC. Misalnya yang pertama di sini adalah pendahuluan. Kemudian yang kedua, yang pertama latar belakang. Kemudian misalkan ada rumusan masalah dan tujuan atau manfaat seperti ini ya. Kemudian kajian pustaka, misalkan kita membahas apa. Misalkan kita lupa mencetak tebalnya, dimatikan, kita blok saja seperti ini. Kemudian kita klik B atau bold untuk mematikan cetak tebalnya seperti ini. Misalkan di sini kajian pustaka ada, kita punya pembahasan yang pertama, pembahasan yang kedua, pembahasan yang ketiga, dan seterusnya ya. Seperti ini kajian pustaka. Kemudian di pembahasan, misalkan kita ulangi langkah yang sama. Kita juga ingin membuat beberapa bagian di sini, disesuaikan sesuai kebutuhan seperti ini. Kemudian di penutup, misalkan kita bisa klik A, titik, spasi juga bisa untuk memulai numbering di sini. Bisa di boldnya dimatikan, penutupnya bisa ada
kesimpulan seperti itu, kemudian kritik atau saran seperti ini ya, misalkan saja seperti ini. Selanjutnya kita misalkan ingin menggeser ini posisinya, kita geser dulu misalkan seperti ini, kita geser sesuai kemauan kita. Misalkan kita geser di sini tapi hanya seperti ini, misalkan di sebelah sini saja agar rapi. Misalkan kita ubah di sini. Demikian pula untuk yang lain, bisa diulangi langkah yang sama. Kita pindah ke sini, kita atur segitiga yang di atas seperti ini, dan untuk bagian-bagian lainnya kita geser juga seperti ini. Yang terakhir, bagian keempat, kita geser juga seperti ini. Sudah selesai. Misalkan kita ingin membuat subsection di sini, kita bisa klik saja enter, dia akan jadi B. Kita klik backspace atau dihapus, kemudian kita pilih misalkan di sini nomor 1 seperti ini. Misalkan kita punya subsection yang pertama di sini saja, misalnya kita bisa mulai dengan 1 titik spasi. Misalnya kita punya subsection 1 dan seterusnya, misalkan ini diperlukan. Demikian pula untuk bagian-bagian yang lainnya, bisa juga seperti ini. Sesuai dengan kebutuhan. Kalaupun tidak, berarti tidak perlu dibuat seperti ini. Misalkan kita sudah jadi daftar isinya kurang lebih seperti ini. Nah, berarti kita tinggal memberikan halaman. Misalkan di sini spasinya 1 atau 1,5, kita ubah saja, kita blok, kemudian kita ubah menjadi 1,5 seperti ini, menjadi lebih rapi atau sesuai kebutuhan. Selanjutnya, misalnya kita ingin memberikan halaman di sebelah sini, kita bisa klik sembarang di bagian sini, kita klik saja sehingga muncul seperti L hitam di sini. Kita geser sampai sini atau samping sini, sampai sini saja agar nanti kalau halamannya 2 angka masih cukup. Misalkan di sini, kemudian setelahnya kita klik tab sehingga kita pilih tab di sini, kita langsung loncat ke bagian sini. Misalkan halaman judulnya adalah misalnya I1, kita tulis saja I seperti ini. Misalkan ingin di bold, ya sudah di bold saja. Kalau tidak, di blok, boldnya dimatikan seperti ini. Kemudian bisa kita blok saja langsung seperti ini, dan kita pilih atur di sebelah sini semua. Kita atur L nya ini di sebelah posisi yang kita mau, yaitu di sini. Kemudian kita tinggal langsung klik tab saja, langsung pindah ke sebelah sana, I2 dan seterusnya. Misalnya ini I3. Kemudian pendahuluan di sini misalkan halaman 1, latar belakang halaman 1, rumusan masalah halaman 2 dan seterusnya. Misalnya tujuan halaman 3. Misalnya ini kita ingin tidak usah cetak tebal, kita bisa matikan secara manual seperti ini dan seterusnya ya. Misalkan ini dicetak tebal, bisa kita cetak tebal saja latar belakangnya seperti ini. Kalau kita ingin ABC nya juga cetak tebal, kita klik saja, kemudian kita cetak tebal seperti ini. Ataupun jika tidak, maka biarkan saja seperti awalnya. Kemudian misalkan sini juga kita klik, misalkan halaman keempat,
kita blok, kita buat tidak bold. Selanjutnya sectionnya juga misalkan masih di halaman 4, ini juga halaman 4, misalkan ini halaman 6, ini halaman 7, seperti itu disesuaikan dengan halaman dari makalah atau dokumen yang kita miliki. Seperti ini misalnya. Dan seterusnya. Kita isi sesuai dengan dokumen kita. Misalkan seperti ini. Kemudian yang di bagian lampiran, misalkan mulai halaman 19, seperti ini. Kita pilih dulu bagian yang tercetak tebal, kita matikan dulu, seperti ini. Selanjutnya, kita perlu memiliki titik-titik di sebelah sini agar seperti daftar isi pada umumnya. Maka kita blok saja mulai dari sini, kita klik, tahan, kita geser mouse kita sebelah sini. Selanjutnya kita pilih underline, tetapi karena mau titik-titik kita pilih anak panah sebelah sini, kita pilih yang titik-titik seperti ini. Demikian pula untuk yang lainnya, bisa langsung klik underline-nya, karena yang pertama kita sudah memilih yang titik-titik ini. Kita bisa juga pilih titik yang lain untuk kasus yang lain, bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Karena ini butuhkannya titik-titik, maka kita buat titik-titik semua. Berarti ini bisa langsung klik U seperti ini. Ini bagaimana cara membuat daftar isi yang manual, sehingga perlu diperhatikan dalam halaman di dokumen kita. Saat kita mengedit dokumen kita, maka daftar isinya ada kemungkinan berubah karena halamannya bergeser seperti itu. Kita kasih setiap titik-titik di bagian yang ingin kita beri halaman seperti ini. Sehingga kita sudah bisa membuat daftar isi. Kemudian kita bisa menggeser angkanya ini dengan menggeser menggunakan spasi, juga bisa. Seperti ini. Nanti hasilnya sudah tidak ada garis birunya, karena ini masih manual. Untuk cepatnya saja bisa seperti ini, kita spasi saja, garis biru ini tidak akan muncul di kertas saat kita print nanti. Misalnya kita ingin membuat kata kanan seperti ini, di hasilnya kan seperti ini. Saat kita print, misalnya kita ingin kata kanan, bisa, tapi sepertinya kata kiri ya untuk daftar isi, sehingga bisa kita buat kata kiri saja seperti tadi, seperti ini. Sesuaikan sesuai dengan aturan penulisan makalah, seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.